Kisah nyata horor pesugihan pemilik warung makan tumbal sesaji bunga cempaka dan makanan. Di sebuah sudut sepi kota Semarang, terdapat sebuah warung kecil yang sederhana, dikelola oleh seorang pemuda bernama Syahrul. Usianya baru 22 tahun, tetapi beban hidup yang dipikulnya terasa jauh lebih berat daripada usianya. Dengan rambut hitam legam yang sedikit berantakan dan mata yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan, Syahrul berusaha keras untuk menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai penjual makanan. Warung itu terbuat dari kayu, dengan atap yang terbuat dari daun rumbia. Di dalamnya, aroma masakan yang menggugah selera memenuhi udara. Menu utama yang dijual adalah nasi goreng dan aneka jajanan pasar, yang biasanya disukai oleh para pelanggannya. Namun, meski tampak ramai, pendapatan yang didapatkan seringkali tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi, Syahrul bangun sebelum fajar menyingsing. Ia menghabiskan waktu untuk menyiapkan bahan-bahan makanan, mulai dari menggoreng telur, memasak nasi, hingga menyusun jajanan yang akan dijajakan. Dalam hati, ia selalu berdoa agar hari itu membawa rezeki yang lebih baik. Namun, harapan itu sering kali sirna ketika melihat ibunya yang terbaring lemah di rumah. Ibunya, yang dulunya seorang wanita ceria, kini tak berdaya karena sakit yang menggerogoti fisiknya. Setiap kali Syahrul pulang dari warung, ia mendapati ibunya terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat dan matanya sayu. Rasa sakit yang dialami ibunya menjadi pengingat tersendiri bagi Syahrul, bahwa ia harus berusaha lebih keras demi menyelamatkan wanita yang telah berkorban banyak untuknya. Malam hari, ketika warung telah tutup, Syahrul seringkali duduk di tepi tempat tidurnya, memandang ibunya yang tenggelam dalam kesakitan. Ia merenungkan masa lalu mereka yang penuh kenangan indah. Bagaimana ibunya selalu menyiapkan makanan lezat dan membacakan dongeng sebelum tidur. Kenangan itu kini terasa seperti mimpi yang jauh. Suatu malam, saat Syahrul duduk sendirian di warung, ia merasakan beban yang semakin menekan. Kegagalan demi kegagalan dalam usaha menjadikan hidupnya kian mencekam. Dalam keputusasaannya, ia teringat akan cerita-cerita yang sering ia dengar dari orang-orang tua di desanya tentang pesugihan. Mereka berkata bahwa ada cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, tetapi selalu ada harga yang harus dibayar. Bisikan-bisikan itu semakin menguatkan tekadnya untuk mencari jalan keluar. Dalam pikirannya, ia membayangkan bisa memberikan pengobatan terbaik untuk ibunya dan mengubah nasib mereka. Syahrul merasa terjebak antara harapan dan ketakutan, tetapi rasa cintanya kepada ibunya membuatnya berani mempertimbangkan hal-hal yang selama ini dianggapnya tabu. Malam itu, ketika bintang-bintang berkelip di langit, Syahrul memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan. Ia tahu bahwa keputusan ini bisa menghantui hidupnya, tetapi beban yang ia rasakan semakin berat. Dalam hatinya, ia berdoa agar tidak tersesat dalam jalan yang salah. Dengan langkah mantap, ia bertekad untuk mengubah hidupnya dan ibunya, tanpa menyadari bahwa jalan yang akan dipilihnya bisa mengubah segalanya. Keesokan harinya, semangat baru menggerakkan langkah Syahrul. Dengan tekad yang menggebu, ia berencana untuk mencari Mbah Jamil, seorang dukun tua yang dikenal di desanya sebagai sosok yang memiliki kemampuan mistis. Selama ini, ia hanya mendengar cerita tentang Mbah Jamil, seorang pria tua berkumis tebal dengan tatapan tajam yang bisa melakukan hal-hal luar biasa. Namun, Syahrul tahu bahwa ada risiko besar jika ia terlibat dalam dunia yang tidak biasa ini. Di pagi yang cerah, Syahrul melangkah keluar dari warungnya, menyusuri jalan setapak menuju rumah Mbah Jamil. Udara segar pagi itu memberikan sedikit harapan, meskipun di dalam hatinya, perasaan cemas dan ragu masih menggelayuti. Di sepanjang perjalanan, ia melihat kehidupan masyarakat yang berjalan biasa. Anak-anak bermain, ibu-ibu berbelanja di pasar, dan para lelaki mengobrol di warung kopi. Semua itu tampak ceria, tetapi bagi Syahrul, hidupnya terasa sebaliknya. Setelah beberapa waktu berjalan, ia tiba di depan rumah Mbah Jamil. Rumah itu terlihat tua, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan atap yang ditumbuhi lumut. Di depan pintu, terdapat berbagai sesaji yang diletakkan oleh orang-orang yang ingin meminta bantuan.
Syahrul mengambil napas dalam-dalam dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, suara berat Mbah Jamil terdengar dari dalam. "Masuklah, anak muda," katanya dengan suara serak. Syahrul melangkah masuk, dan suasana di dalam rumah terasa lebih misterius. Dinding dipenuhi dengan berbagai simbol dan gambar-gambar yang tampak aneh. Mbah Jamil duduk di kursi kayu, mengenakan baju putih yang lusuh. Tatapannya menembus, seolah bisa membaca pikiran Syahrul. "Apa yang kau inginkan?" tanya Mbah Jamil langsung, tanpa basa-basi. Syahrul merasa gugup. Ia mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan situasinya. "Saya datang untuk meminta bantuan, Mbah. Ibu saya sakit, dan saya ingin mencari cara untuk mendapatkan kekayaan agar bisa mengobatinya." Mbah Jamil mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan sebuah piring datar yang berisi garam dan beberapa benda aneh lainnya, lalu menatap Syahrul dengan serius. "Kau tahu, pesugihan bukanlah jalan yang mudah. Ada harga yang harus dibayar," katanya. Syahrul merasakan jantungnya berdegup kencang. "Saya siap, Mbah. Asalkan ibu saya bisa sembuh." Mbah Jamil mulai menjelaskan tentang pesugihan. Ia mengatakan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, Syahrul harus melakukan ritual tertentu dan memberikan tumbal. "Kau harus mempersiapkan sesaji dan melakukan persembahan pada makhluk gaib yang akan membantumu," lanjutnya. Syahrul merasa bingung. "Tumbal seperti apa, Mbah?" Mbah Jamil menatapnya tajam. "Itu tergantung pada keputusanmu. Ada yang mengorbankan barang berharga, ada pula yang harus mengorbankan sesuatu yang lebih mahal. Pilihan ada di tanganmu." Perasaan campur aduk menyelimuti Syahrul. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal sepele, tetapi harapan untuk menyelamatkan ibunya membuatnya merasa terdesak. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Mbah Jamil memberikan instruksi jelas dan rinci tentang bahan-bahan yang perlu dipersiapkan untuk ritual pesugihan. Ia menyebutkan bunga cempaka, bunga Kamboja, dan makanan yang harus disajikan sebagai persembahan. "Datanglah malam ini, dan bawa semua yang kau butuhkan." Setelah mendengar penjelasan Mbah Jamil, Syahrul meninggalkan rumah dukun itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa seolah menemukan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Di sisi lain, rasa takut dan keraguan mulai menghantui pikirannya. Apakah ia benar-benar siap untuk melangkah ke dunia yang gelap ini? Dalam perjalanan pulang, ia merenungkan semua yang baru saja terjadi. Ia teringat akan ibunya yang terbaring lemah dan semua pengorbanan yang telah dilakukan. Syahrul bertekad untuk melakukan ritual tersebut. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk ibunya, meskipun resiko yang dihadapi terasa menakutkan. Saat malam menjelang, Syahrul mengumpulkan semua bahan yang diminta Mbah Jamil. Dalam kegelapan malam, ia merasakan ketegangan yang menyelimuti. Ia tahu, malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Dengan hati bergetar, ia bersiap untuk melangkah ke dalam dunia pesugihan yang dijanjikan, tanpa menyadari konsekuensi yang akan mengikutinya. Malam itu, bulan bersinar terang di langit, memberikan cahaya lembut yang menerangi jalan setapak menuju warung Syahrul. Dengan hati berdebar, dia menyiapkan semua bahan yang diperlukan untuk ritual pesugihan. Di dalam pikirannya, harapan dan ketakutan berbaur menjadi satu. Ia tahu bahwa malam ini adalah langkah pertama menuju perubahan nasibnya, tetapi ia juga sadar bahwa harga yang harus dibayar bisa sangat mahal. Syahrul mengatur altar kecil di sudut warungnya. Ia menyingkirkan beberapa peralatan masak dan menggantinya dengan sesaji yang telah disiapkan, bunga cempaka, bunga Kamboja, dan makanan yang dianggap sebagai persembahan. Ia memilih nasi goreng yang ia buat sendiri, ditambah dengan beberapa potong ayam goreng yang masih hangat. Setiap benda yang diletakkan di altar itu terasa berat dengan makna, mengingatkannya pada semua pengorbanan yang telah ia lakukan untuk keluarganya. Dengan lampu minyak yang menyala, suasana di dalam warung tampak mistis. Syahrul mengatur semuanya dengan teliti. Ia menyalakan kemenyan untuk memberikan aroma yang harum, berharap itu bisa menarik perhatian makhluk gaib yang akan dipanggil. Saat semua siap, ia menutup matanya sejenak,
berdoa dengan harapan ibunya dapat sembuh secepatnya. Ia meminta kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Setelah berdoa, Syahrul memulai ritual. Ia mengangkat kedua tangannya, memanggil makhluk gaib yang diyakini dapat membantunya. Suara gemerisik angin menyapu warung, dan saat itu juga, ia merasakan getaran aneh di udara. Dengan suara yang mantap, ia mengucapkan kata-kata yang diajarkan Mbah Jamil, meminta untuk dipertemukan dengan makhluk yang bisa memberinya kekayaan. Saat Syahrul melanjutkan ritualnya, suasana terasa semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang berputar di sekitar telinganya. Meskipun merinding, ia berusaha untuk tetap fokus. Dalam pikirannya, ia membayangkan wajah ibunya yang tersenyum, yang menguatkan tekadnya untuk terus melanjutkan. Akhirnya, saat ia selesai mengucapkan semua mantra, sebuah suara mendekat. "Aku ada di sini," suara itu berbisik. Syahrul terkejut, tetapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Ia melanjutkan ritual dengan menyajikan persembahan yang telah disiapkan. Dalam hati, ia berharap makhluk itu akan menerima sesajinya dan memberinya kekayaan yang dijanjikan. Setelah beberapa saat, suasana di sekitar altar mulai berubah. Angin berhembus lebih kencang, dan lilin yang menyala bergetar. Syahrul merasakan kehadiran makhluk yang tak terlihat. Dengan penuh harap, ia menunggu tanda-tanda dari dunia gaib. Saat ritual mencapai puncaknya, tiba-tiba cahaya di dalam warung redup. Syahrul merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia berusaha tidak panik dan tetap fokus pada sesaji yang telah disiapkan. Dalam sekejap, bayangan gelap muncul di hadapannya. Ia terkejut melihat sosok tersebut, tetapi tak berani berteriak. Sosok itu tampak samar, dengan mata yang bersinar tajam, menatap langsung ke arah Syahrul. "Apakah kau siap untuk membayar harga?" Suara itu menggema, membuat seluruh ruangan bergetar. Syahrul merasa tercekik oleh ketakutan, tetapi ia mengangguk. Dalam hatinya, ia berjanji untuk melakukan apapun demi ibunya. Setelah penawaran diterima, suasana kembali tenang. Syahrul merasa seolah beban yang berat terangkat dari pundaknya. Ia menutup ritual dengan mengucapkan terima kasih, meskipun dalam hatinya, rasa khawatir dan ketidakpastian masih mengintai. Setelah semua selesai, Syahrul merasakan campuran antara lega dan ketakutan. Ia tahu bahwa langkah ini bisa membawa konsekuensi, tetapi harapan untuk menyelamatkan ibunya mengalahkan semua keraguan yang ada. Dengan rasa harap yang baru, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berjuang untuk keluarganya, apapun yang terjadi. Malam itu, Syahrul tidur dengan penuh harapan, meskipun dalam kegelapan pikirannya, suara-suara gaib masih bergema. Ia tidak tahu apa yang akan datang selanjutnya, tetapi ia percaya bahwa kekayaan yang dijanjikan akan segera menghampiri. Namun, ia juga merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di balik keputusan yang telah diambilnya. Beberapa minggu setelah ritual pertama, kehidupan Syahrul mulai berubah secara drastis. Warung kecil yang dulunya sepi pengunjung kini dipenuhi orang. Setiap hari, pelanggan baru berdatangan, dan pendapatan yang diperolehnya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Syahrul merasa seolah-olah ia telah menemukan formula ajaib untuk kesuksesan. Senyum tidak pernah lepas dari wajahnya, dan harapannya terhadap masa depan semakin membara. Dengan keberuntungan yang datang, Syahrul mampu membeli obat-obatan untuk ibunya yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ibunya, yang dulunya terbaring lemah, kini mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Setiap kali Syahrul pulang dari warung, ia melihat ibunya duduk di kursi, meskipun masih tampak lemah, tetapi wajahnya terlihat lebih cerah. Melihat ibunya sedikit lebih baik membuat hati Syahrul bergetar penuh rasa syukur. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Syahrul merasakan tekanan yang semakin meningkat. Setiap malam, saat ia berbaring di tempat tidur, suara-suara aneh mulai menghantuinya. Bisikan yang muncul dari kegelapan, suara tawa gaib yang tidak bisa ia pahami, seakan mengingatkannya akan keberadaan makhluk yang telah ia panggil.
Meskipun ia berusaha menepis rasa ketakutan itu, bayang-bayang ketidakpastian menghantui pikirannya. Suatu malam, ketika warung mulai sepi, Syahrul duduk sendiri, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Di luar, angin berhembus kencang, mengakibatkan suara-suara aneh yang membuat jantungnya berdebar. Dalam keraguan dan ketakutan, ia kembali teringat pada Mbah Jamil dan semua peringatan yang diberikan tentang pesugihan. Di tengah kemeriahan yang dirasakannya, Syahrul juga mulai menyaksikan perubahan di lingkungan sekitarnya. Masyarakat desa, yang awalnya skeptis terhadap keberuntungan yang diperolehnya, kini mulai mendekatinya dengan penuh rasa hormat. Mereka percaya bahwa Syahrul memiliki berkah yang luar biasa, dan dengan cepat, namanya menjadi terkenal. Namun, semakin banyak orang datang, semakin banyak juga yang menginginkan bagian dari keberuntungannya. Ini membuat Syahrul merasa tertekan, seolah ia harus menjaga semua harapan orang-orang di sekitarnya. Satu malam, saat Syahrul pulang dari warung, ia melihat ibunya berdiri di depan cermin, melamun. Wajahnya terlihat kosong, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Syahrul merasakan sesuatu yang aneh, tetapi ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. "Ibu, ada apa?" tanyanya, tetapi ibunya hanya tersenyum samar, seolah ada sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Meskipun keberuntungan yang datang memberikan kebahagiaan, rasa bersalah mulai tumbuh di dalam hati Syahrul. Ia merasa bahwa kekayaan yang diperolehnya bukanlah berkah, melainkan beban. Suara-suara gaib yang menghantuinya semakin intens, dan ia mulai khawatir bahwa ada sesuatu yang salah dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam pikirannya, Syahrul merasa terbelah. Di satu sisi, ia ingin terus menikmati semua yang telah diperolehnya, tetapi di sisi lain, ia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan. Ia mulai mempertanyakan, apakah semua kekayaan ini sebanding dengan risiko yang harus dihadapi. Ia merasa terjebak antara keinginan untuk membantu ibunya dan rasa takut akan konsekuensi dari pesugihan yang ia jalani. Dalam kebingungan dan kecemasan, Syahrul berusaha untuk tetap fokus pada warungnya. Ia tahu bahwa semua yang telah dicapainya tidak mungkin kembali ke keadaan semula, tetapi ia juga sadar bahwa setiap langkah yang diambilnya membawa dampak yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Keberuntungan yang datang harus dibayar dengan harga yang tidak selalu terlihat, dan di balik senyuman, ada bayangan kelam yang mulai mengintai. Dengan pikiran yang penuh keraguan, Syahrul berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa perlu untuk mengatasi rasa takutnya dan mencari jawaban sebelum semuanya terlambat. Namun, setiap kali ia berusaha tidur, suara-suara itu kembali memanggil, membuatnya terjaga dalam ketakutan dan kecemasan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Seiring waktu berlalu, keberuntungan Syahrul di warung mulai terasa semakin tidak nyaman. Meskipun penjualannya terus meningkat, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara gaib yang menghantuinya menjadi semakin jelas dan sering mengganggu ketenangannya. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekelilingnya. Suatu malam, setelah menutup warung, Syahrul pulang dengan perasaan cemas. Saat memasuki rumah, ia melihat ibunya duduk di meja makan, menatap kosong ke arah jendela. Wajahnya tampak pucat dan matanya penuh kerinduan. "Ibu, ada apa? Kenapa ibu terlihat begitu?" tanyanya dengan khawatir. Ibunya hanya tersenyum samar, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam senyum itu, seolah ada bayangan kesedihan yang mengikutinya. Kekhawatiran semakin membesar ketika Syahrul mulai mendengar kabar dari tetangga bahwa beberapa orang yang terlibat dalam praktik pesugihan mengalami nasib buruk. Beberapa dari mereka bahkan dilaporkan hilang secara misterius. Rasa takut mulai merayap ke dalam diri Syahrul, membuatnya berpikir bahwa ia mungkin terjebak dalam lingkaran yang lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Malam itu, setelah berusaha tidur, Syahrul terbangun dengan suara berisik di luar. Ia berlari ke jendela dan melihat bayangan gelap melintas di halaman rumah. Jantungnya berdegup kencang,
dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Dalam kepanikan, ia berusaha mengingat kembali ritual yang telah dilakukannya dan apa yang Mbah Jamil pernah katakan tentang konsekuensi dari pesugihan. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi suara-suara aneh yang terus berbisik membuatnya semakin tertekan. Keesokan harinya, Syahrul berusaha mencari Mbah Jamil, ingin meminta nasihat dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ketika ia tiba di rumah dukun itu, ia mendapati pintu tertutup rapat dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rasa putus asa menyelimuti hatinya. Ia merasa seolah kehilangan satu-satunya harapan untuk mendapatkan jawaban atas semua yang terjadi. Di tengah ketidakpastian, Syahrul kembali ke warungnya. Hari itu, pelanggan yang biasanya ramai tampak sepi. Ia merasa cemas, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik setiap sudut. Ketika ia sedang melayani pelanggan, tiba-tiba seorang wanita tua masuk. Wajahnya terlihat khawatir, dan ia langsung menghampiri Syahrul. "Anak muda, berhati-hatilah. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasakan aura kegelapan di sekitarmu," katanya. Syahrul terkejut mendengar peringatan itu. "Apa maksud ibu?" tanyanya dengan nada bingung. Wanita itu menjelaskan bahwa banyak praktik pesugihan yang berakhir buruk, dan seringkali ada harga yang jauh lebih mahal dari sekadar kekayaan. "Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kegelapan," tambahnya sebelum pergi. Kata-kata wanita tua itu terus terngiang dalam benaknya. Dalam perjalanan pulang, Syahrul merenungkan semua yang terjadi. Ia merasa terjebak antara rasa syukur atas kekayaan yang diperolehnya dan ketakutan akan konsekuensi yang harus dihadapi. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang didapatkan tanpa usaha yang benar bisa menjadi kutukan, bukan berkah. Malam harinya, ketika ia berusaha tidur, suara-suara gaib kembali menggema di telinganya. Kali ini, suara itu terdengar lebih mendesak, seolah meminta perhatian Syahrul. Ia membuka mata dan melihat bayangan hitam melintas di sudut kamar. Suara itu kembali memanggil, "Kau telah membuat kesepakatan, dan kini saatnya untuk membayar." Ketakutan melanda dirinya, dan ia duduk terjaga, merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dalam kepanikan, ia berusaha mengingat kembali semua yang pernah diajarkan Mbah Jamil. Ia harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini sebelum terlambat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan yang telah dipilihnya mungkin sudah terlalu dalam untuk bisa kembali. Syahrul menghadapi dilema moral yang mengganggu pikirannya. Ia merasa bersalah karena telah mengorbankan sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan, kehidupan dan kedamaian ibunya. Dengan kesadaran yang semakin mendalam, ia bertekad untuk mencari solusi dan mengakhiri semua ini, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam ketakutan dan harapan yang bercampur aduk, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menghadapi semuanya, berusaha menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengancam. Hari demi hari berlalu, dan meski Syahrul merasakan aliran kekayaan yang terus mengalir, ketidaknyamanan dalam dirinya semakin menguat. Setiap malam, suara-suara gaib yang menghantuinya semakin keras dan jelas. Suara itu seolah mengingatkannya pada kesepakatan yang telah dibuat, menuntut untuk dipenuhi. Dalam hati, ia mulai merasakan penyesalan yang mendalam, seolah ada sesuatu yang sangat berharga telah terkorbankan demi semua ini. Suatu malam, setelah menutup warung, Syahrul kembali pulang dengan langkah lelah. Ketika ia memasuki rumah, ia disambut oleh pemandangan yang membuatnya tertegun. Ibunya duduk di depan cermin, tetapi kali ini wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan matanya kosong. "Ibu, ada apa?" tanya Syahrul, tetapi ibunya hanya berbalik, menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. Syahrul merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia mendekati ibunya dan merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan. "Ibu, ini semua karena aku. Aku ingin ibu sembuh," ujarnya dengan nada penuh penyesalan. Namun, ibunya hanya tersenyum samar, seolah ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Perasaan cemas semakin menghantuinya. Setiap kali Syahrul berusaha tidur, mimpi buruk menghampirinya. Dalam mimpinya,
Ia sering melihat bayangan hitam yang menuntutnya dengan suara yang mengerikan. Kau telah memilih jalanmu, dan kini saatnya untuk membayar, kata mereka, mengulangi kalimat yang sama berulang-ulang. Kekhawatiran mulai merayap ke dalam pikirannya. Syahrul ingin mencari Mbah Jamil untuk meminta nasihat, tetapi setiap kali ia mencoba mencarinya, ia selalu menemui jalan buntu. Mbah Jamil seolah menghilang, dan ini semakin membuatnya merasa terjebak dalam kesepian dan ketidakpastian. Suatu malam, saat Syahrul duduk di warung, ia melihat seorang pemuda yang tidak dikenalnya memasuki tempat itu. Pemuda itu tampak gelisah dan langsung menghampiri Syahrul. Aku perlu bicara denganmu. Aku mendengar tentang keberuntunganmu, tetapi juga tentang apa yang terjadi setelahnya, katanya dengan nada serius. Syahrul merasa terkejut. Apa maksudmu? Tanyanya, berusaha memahami situasi. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia juga pernah mencoba pesugihan dan mengalami nasib buruk. Setiap orang yang terlibat dalam pesugihan harus membayar harga yang sangat mahal. Aku kehilangan segalanya, keluargaku, temanku, dan sekarang aku hanya seorang pengembara, tuturnya dengan nada penuh penyesalan. Kata-kata pemuda itu seolah menyentuh jiwanya. Syahrul mulai menyadari bahwa keberuntungannya mungkin hanya ilusi, dan semua yang ia miliki saat ini bisa hilang dalam sekejap. Rasa bersalah semakin menghantuinya, dan ia merasa terjebak dalam kesepakatan yang keliru. Keesokan harinya, Syahrul memutuskan untuk pergi ke tempat di mana ia melakukan ritual pertama. Ia ingin mengakhiri semua ini, meskipun ia tidak tahu caranya. Dalam perjalanan, ia merasakan gelombang ketakutan yang menyelimuti. Bayangan hitam tampak mengikuti langkahnya, seolah mengingatkannya akan kesepakatan yang telah dibuat. Sesampainya di lokasi ritual, ia berdiri di depan altar yang pernah ia buat. Dengan hati yang berat, ia berdoa, memohon ampunan dan meminta agar semua yang telah terjadi bisa diubah. Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku hanya ingin menyelamatkan ibuku, jeritnya, meluapkan semua rasa sakit yang terpendam. Namun, di saat itulah, suasana di sekitar berubah. Angin kencang berhembus, dan suara tawa gaib terdengar di telinganya. Kau ingin membatalkan kesepakatanmu. Semua ini sudah terlambat, suara itu menggema, membuat tubuhnya bergetar ketakutan. Syahrul merasa putus asa. Ia berusaha untuk tetap tenang, tetapi rasa panik semakin mendesak. Ia berlari meninggalkan tempat itu, merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dalam perjalanan pulang, ia menyadari bahwa semua kekayaan yang diperolehnya tidak sebanding dengan kebahagiaan yang hilang. Ia telah kehilangan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, ia menemukan ibunya terbaring di tempat tidur, wajahnya semakin pucat. "Ibu, maafkan aku," tangis Syahrul. Ia merasa hancur dan tidak berdaya. Dalam hati, ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan untuk menyelamatkan ibunya justru membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Dengan penyesalan yang mendalam, Syahrul bertekad untuk mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali kebahagiaan dan kedamaian, bahkan jika itu berarti menghadapi konsekuensi dari kesepakatan yang telah dibuat. Dalam kesedihan dan ketidakpastian, ia berjanji untuk berusaha sekuat tenaga demi ibunya dan agar tidak ada lagi yang terjebak dalam kegelapan yang sama. Malam itu, Syahrul terbangun dengan perasaan lebih berat daripada sebelumnya. Suara-suara gaib yang menghantuinya semakin menjadi-jadi, dan rasa paniknya kini telah mencapai puncaknya. Ia tahu bahwa waktu semakin mendesak, dan ia harus segera menemukan jalan untuk mengakhiri kesepakatan yang telah dibuat dengan makhluk gaib. Namun, di dalam hatinya, ia merasa putus asa dan tidak tahu harus mulai dari mana. Ia berusaha untuk berbicara dengan ibunya, berharap dapat menemukan dukungan atau petunjuk. "Ibu, aku akan mencari cara untuk mengubah semua ini. Aku tidak ingin kehilanganmu," katanya, tetapi ibunya hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ketika Syahrul melihat wajah ibunya yang semakin lemah, hatinya terasa hancur. Ia merasa seolah semua usaha yang telah dilakukannya menjadi sia-sia.
Pagi harinya, Syahrul memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Jamil, berharap bisa menemukan jawaban atau petunjuk. Namun, saat ia tiba di tempat itu, ia mendapati rumah dukun itu kosong dan terlantar, seolah ditinggalkan dalam keadaan mendesak. Rasa putus asa kembali menyelimuti hatinya. Ia merasa seolah tidak ada yang bisa membantunya lagi. Dalam keputusasaannya, Syahrul kembali ke warung. Hari itu, suasana di warung tampak sepi, tidak seperti biasanya. Ia merasa beban yang berat di pundaknya, dan suara-suara gaib itu semakin mendesak, seolah meminta perhatian yang lebih. Saat melayani pelanggan, ia merasakan pandangan aneh dari mereka, seolah mereka bisa merasakan ketegangan yang menyelimutinya. Malam harinya, saat Syahrul berusaha tidur, ia kembali terbangun dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. "Kau telah memilih jalanmu, dan kini saatnya untuk membayar." Suara itu menggema, membuatnya terbangun ketakutan. Dalam kegelapan kamar, ia melihat bayangan hitam melintas, dan suara itu semakin mendekat. Merasa putus asa, Syahrul berlari keluar rumah, menuju tempat di mana ia pertama kali melakukan ritual. Ia berharap bisa meminta maaf dan menemukan cara untuk membatalkan kesepakatan yang telah dibuat. Saat ia tiba di tempat itu, suasana terasa mencekam. Angin berhembus kencang, dan cahaya bulan menyinari tempat itu dengan cara yang menakutkan. Duduk di depan altar, Syahrul berdoa dengan segenap hati. "Tuhan, aku minta ampun. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku hanya ingin menyelamatkan ibuku," serunya, air mata mengalir di pipinya. Dalam kesedihan dan ketidakberdayaan, ia merasakan kehadiran makhluk gaib yang telah ia panggil. Suara itu kembali terdengar. "Kau ingin membatalkan kesepakatan? Itu tidak mungkin," katanya dengan nada dingin. "Kau telah mengambil jalan yang salah, dan sekarang kau harus membayar harganya." Syahrul merasakan ketakutan yang mendalam. "Tolong, aku hanya ingin ibuku sembuh. Aku akan melakukan apapun," teriaknya, mengharapkan keajaiban. Namun, suara itu hanya tertawa, membuat Syahrul merasa hancur. "Harga yang harus kau bayar lebih tinggi daripada yang kau bayangkan." Dalam keadaan putus asa, Syahrul merasakan bahwa semua yang telah ia lakukan hanya akan membawa kerugian. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa semua kekayaan yang diperolehnya hanya membawa kesedihan dan penyesalan. Ketika ia kembali ke rumah, suasana di dalamnya terasa sunyi. Ibu yang selama ini ia perjuangkan kini terbaring lemah. Syahrul menatap wajah ibunya, merasakan betapa hancurnya hatinya. "Maafkan aku, Ibu. Semua ini salahku," lirihnya, merasakan beban penyesalan yang sangat mendalam. Keesokan harinya, Syahrul terbangun dan mendapati ibunya tidak bernafas. Hatinya hancur seketika. Semua harapan yang ia miliki sirna dalam sekejap. Ia berteriak dan menangis, merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia menyadari bahwa semua usaha dan pengorbanannya tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Di tengah kesedihan yang mendalam, ia merasa bahwa semua kesepakatan yang telah dibuat dengan makhluk gaib itu kini telah berbalik menimpanya. Syahrul berlutut di samping ibunya, merasakan rasa sakit dan penyesalan yang tak terlukiskan. Dalam kesedihan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi terjebak dalam dunia pesugihan. Cerita ini berakhir dengan pelajaran berharga bagi Syahrul dan bagi mereka yang mendengarnya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa konsekuensi yang lebih besar. Dalam kesedihan yang mendalam, ia berharap agar orang lain tidak mengikuti jejaknya dan terjebak dalam kegelapan yang sama. Dalam hidupnya yang penuh penyesalan, ia belajar bahwa tidak ada kebahagiaan yang abadi tanpa membayar harga yang seimbang.